Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Jemaat Mu'an. Hari ini adalah hari kemenangan kita semua. Sebab Tuhan mati di kayu salib dan Dia telah bangkit bagi kita semua. Ia telah mengalahkan maut. Setiap belenggu dosa, sakit penyakit telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Untuk itu, mari kita bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Sebab namanya di atas segala namanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Yesus, bangkit, serukan nama Yesus.
Yesus di atas segalanya. Hanya Yesus yang mampu menjadikan segalanya mungkin. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan yang sakit. Hanya Yesus yang mampu memulihkan hati yang terluka. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Yesus你能使瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你用权柄释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪行善尽，耶稣无人与你相比。耶稣你能使瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你用权柄释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪行善尽，耶稣无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪行善尽，耶稣无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪行善尽，耶稣无人与你相比，你是配的，你是配的，配的，配的尊崇和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，你是配的，你是配的，配的，配的尊崇和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪行善尽，耶稣无人与你相比。Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan.
你是配的，配的，万物敬拜你，你是圣洁，圣洁，圣洁荣光在全地，你是圣洁，圣洁，以圣洁装饰敬拜你，你是配的，配的，配的尊崇和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，万物敬拜你，万物敬拜你。Shalom jemaat sekalian, selamat hari Paskah. Sebentar kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau menerangi hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan ini berbicara pada setiap kami secara pribadi, meneguhkan iman kami, menumbuhkan kerohanian kami, supaya semakin hari kami semakin hidup memperkenankan hati Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-1 sampai 8. Surat Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sudah banyak orang bertanya, kenapa sih orang Kristen beribadah di hari Minggu? Bukankah kalau ikutin hari Sabat, Sabat itu adalah hari Jumat malam sampai Sabtu sore? Ya. Kenapa hari Minggu? Bukankah Minggu justru adalah waktu yang dipakai oleh bangsa penyembah berhala untuk menyembah dewa matahari justru? Ya, makanya kata sun day, ya. Sun matahari, day hari gitu ya. Karena hari Minggu itu adalah hari yang pada waktu zaman dulu dipakai untuk menyembah dewa matahari. Kenapa malah hari Minggu? Alasannya sederhana, karena kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Pada mulanya orang Kristen itu beribadah atau mengubah hari ibadah menjadi hari Minggu karena hari Minggu itu dipakai untuk merayakan
dan mengingat bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Jadi sebetulnya orang Kristen itu merayakan Paskah bukan setahun sekali, tapi setiap minggu merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena bagi kekristenan kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat sentral, ya, doktrin yang sangat penting. Paulus dalam 1 Korintus 15 di pasal ini di bagian bawah di ayat 14 berkata, "Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Kata sia-sia di bagian ini dalam bahasa aslinya kenos, kosong. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka kepercayaan kita itu kosong, kepercayaan yang kosong. Dan Paulus mengulangi lagi di ayat 17 dikatakan, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Kata sia-sia pada ayat 17 ini menggunakan, dalam bahasa aslinya menggunakan kata mataios atau tidak bermanfaat. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kepercayaan kita itu tidak bermanfaat. Jadi kalau kita melihat dari dua ayat ini, pasal 15 ayat 14 dan 17, kita melihat bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya isu atau betapa pentingnya ajaran tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kitab 1 Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus adalah kota yang sangat besar waktu itu, kota pelabuhan dan menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting waktu itu. Dan kota Korintus ini terkenal dengan penyembahan berhala dan kemaksiatannya atau kerusakan moralnya. Dan jemaat Korintus adalah jemaat non-Yahudi yang jemaat ini didirikan oleh Paulus, dan mereka dikelilingi oleh orang-orang dengan pola pikir Yunani. Karena itu masih banyak di antara mereka yang masih terpengaruh dengan cara pikir Yunani, dan termasuk juga dengan imoralitas dan penyembahan berhala. Dan orang jemaat di Korintus punya salah satu pergumulan, yaitu mereka sulit untuk memahami konsep tentang kebangkitan tubuh. Mereka dibingungkan dengan konsep kebangkitan tubuh. Dalam konteks itulah Rasul Paulus menulis pasal ini. Ya, Paulus kembali menerangkan Injil untuk menjelaskan hal tersebut. Kita baca ayat yang kedua sampai ketiga. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu betul-betul mati untuk menebus dosa manusia, dan dia dikuburkan, ya. Karena ada orang-orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus itu cuma pingsan, dia nggak mati, dia cuma pingsan. Tapi Paulus menegaskan bahwa kenyataannya dia sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh dikuburkan. Dan Yesus yang mati itu dibangkitkan. Pada hari yang ketiga dibangkitkan, dan dia bangkit hidup secara permanen. Artinya tidak lagi mengalami kematian seperti waktu Lazarus dibangkitkan. Walaupun Lazarus sudah dibangkitkan, tapi dia tetap mengalami lagi kematian. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus benar-benar bangkit. Sudah seperti yang saya katakan berulang-ulang, kebangkitan Yesus adalah isu yang sangat sentral dan penting. Karena itu seringkali orang-orang yang anti-kekristenan itu menyerang bagian ini. Mereka mengeluarkan argumen-argumen untuk menunjukkan bahwa Yesus itu nggak benar-benar bangkit. Contohnya, di tahun 1980, beberapa arkeolog mengatakan bahwa mereka menemukan kubur yang dianggap sebagai kubur keluarga Yesus. Ya, penemuan ini disebut sebagai penemuan makam Talpiot, ya, karena kuburan ini ditemukan di Talpiot di selatan kota lama Yerusalem. Dan arkeolog ini mengatakan bahwa di dalam makam itu ada 10 peti. 10 peti tulang yang berusia kira-kira usianya itu di zamannya Yesus, dan 10 peti itu ada nama nisan seperti nama keluarga Yesus, ya. Beberapa di antaranya dikatakan Yesus anak Yusuf, Maria, Yudas anak Yesus, dan seterusnya. Jadi mereka menyimpulkan ini sebetulnya kubur Yesus, ya, ini sebenarnya kubur Yesus. Tapi sebetulnya kalau kita membaca penelitian tersebut lebih lanjut dan mempelajarinya, makam Talpiot tidak terbukti sebagai kubur Yesus, ya. Kenapa? Argumentasinya sederhana. Karena nama Yesus, Yusuf, Maria itu adalah nama yang sangat umum pada waktu itu, sehingga sangat mudah untuk menemukan kuburan-kuburan dengan nama-nama itu.
Jadi terlalu lemah untuk mengatakan bahwa kubur itu adalah kubur Yesus. Dan juga ditemukan beberapa tahun kemudian ditemukan adanya manipulasi riset ketika uji genetik dari penelitian makam Talpiot ini. Jadi kalau orang bilang Yesus nggak bangkit karena ada kuburnya, itu bohong. Itu argumentasi yang terlalu lemah, ya. Tapi juga ada argumentasi lain tentang kebangkitan, ya. Orang berkata kebangkitan Yesus itu cuma metafora atau bahasa figuratif, bahasa kiasan, seperti legenda, ya, nggak real. Saya ingat 5 April 2007 di koran Kompas ada seorang yang menulis, yang bernama Yohanes Rahmat, yang menulis bahwa kebangkitan Yesus itu hanya metafora atau hanya bahasa figuratif, bahasa kiasan. Kebangkitan Yesus adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa bukan badannya yang bangkit, tapi ajarannya, semangatnya, bukan literal dia betul-betul bangkit. Saudara, argumentasi ini juga argumentasi yang mudah untuk dipatahkan, karena kebangkitan Yesus itu bukan metafora. Kebangkitan Yesus adalah betul-betul historical, ya. Dia betul-betul bangkit secara tubuh. Apa buktinya? Kalau kita mempelajari sejarah, banyak sejarawan di zaman itu, ya, bahkan sejarawan yang bukan Kristen, yang mencatat bahwa mayat Yesus itu betul-betul hilang. Mayat Yesus itu betul-betul hilang. Mereka nggak tulis entah itu dicuri atau entah itu benar-benar bangkit, tapi setidaknya secara historis dikatakan bahwa kubur itu nggak ada. Maksudnya kubur itu kosong, mayat Yesus itu nggak ada. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan bersifat metafora, bukan bahasa kiasan, tapi Yesus betul-betul bangkit. Kejadian itu betul-betul historis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu cuma konspirasi yang dibuat oleh para murid untuk kepentingan tertentu. Ya, hanya konspirasi. Jadi mayat Yesus dicuri, kemudian dia meng-create cerita dan menyembunyikan mayat Yesus, dan kemudian bilang bahwa Yesus itu bangkit. Dan argumentasi ini juga argumentasi yang lemah, ya. Kalau kita lihat, para murid itu bukan orang-orang terpelajar, ya. Kebanyakan dari mereka latar belakangnya adalah nelayan, dan nelayan yang tidak terpelajar, saya pikir dan banyak ahli pikir tidak mungkin bisa menyusun konspirasi sedemikian rapi. Dan kalau kita baca Injil juga, kitab Injil, kita juga melihat bahwa para murid waktu itu sangat ketakutan ketika Yesus ditangkap. Dan dalam keadaan ketakutan, mana mungkin mereka berani untuk mencuri mayat Yesus. Belum lagi kubur Yesus waktu itu ditutup oleh sebuah batu yang kira-kira beratnya itu lebih dari 1 ton, 1000 kg, dan juga dijaga oleh para prajurit. Mencuri mayat Yesus itu sangat tidak masuk akal. Dan kalau dicuri hanya untuk kepentingan membuat sebuah konspirasi, kita melihat kenapa yang dipilih pertama untuk menceritakan peristiwa kebangkitan itu adalah para wanita. Ya, kalau kita baca keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat bahwa yang pertama kali tahu, yang pertama kali menyatakan kebangkitan Yesus adalah para wanita. Waktu itu wanita tidak bisa bersuara. Waktu itu suara wanita tidak bisa didengar atau dipercaya. Kenapa kalau itu konspirasi yang dipilih para wanita? Dan kalau itu konspirasi, tentu harusnya konspirasi akan terbongkar. Tapi setelah sekian ribu tahun penelitian dilakukan, kalau ini konspirasi harusnya terbongkar, tapi buktinya tidak terbongkar. Jadi kebangkitan Yesus bukanlah sebuah konspirasi atau cerita rekaan. Ada juga argumentasi yang mengatakan bahwa Yesus nggak sungguh-sungguh bangkit. Tapi waktu itu para murid depresi berat sehingga mereka mengalami halusinasi. Mereka kecewa berat karena mereka sangat berharap Yesus sebagai Mesias, tapi mereka melihat Yesus malah disalib dan mati karena mereka kecewa, terpukul. Akhirnya mereka berhalusinasi melihat Yesus bangkit. Argumentasi ini juga argumentasi yang bisa dipatahkan dengan mudah, ya. Untuk mematahkan argumentasi ini kita bisa pakai logika, ya. Tidak mungkin jika ratusan orang melihat sebuah objek dikatakan itu halusinasi, ya.
Sekali lagi, tidak mungkin jika ratusan orang berhalusinasi objek yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Contohnya begini, kalau ada satu orang melihat seekor kucing berwarna pink, ya, dan 11 orang yang lain tidak melihat itu, di waktu yang bersamaan, di tempat yang bersamaan, maka bisa dikatakan orang ini berhalusinasi. Kalau satu orang lihat, itu ada kucing warna pink, tapi 11 orang yang lain tidak melihat kucing itu namanya halusinasi. Tapi kalau ada 12 orang di satu tempat yang sama dan kemudian mereka semua melihat objek yang sama, ada kucing berwarna pink, ya, maka udah pasti itu bukan halusinasi. Ya, udah pasti itu tidak halusinasi. Kalau 12 orang berhalusinasi, harusnya halusinasinya itu beda, ya. Tapi dikatakan Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang di hadapan banyak orang. 1 Korintus 15 ayat 3-8 yang tadi kita baca mencatat bahwa Yesus setidaknya menampakkan diri kepada 12 rasul, kepada 12 murid beberapa kali di waktu yang mereka sedang berkumpul. Ya, gak mungkin halusinasi bersama-sama. Dan dikatakan setelah itu Yesus menampakkan diri setidaknya kepada 500 orang sekaligus. Dan akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada Paulus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu bukan halusinasi. Kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Dan di antara semua argumentasi yang menunjukkan atau argumentasi yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, argumentasi yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit adalah dengan melihat perubahan hidup daripada para murid. Kalau murid-murid yang tadinya pengecut, murid-murid yang tadinya nggak berani, kabur, bahkan dikatakan menyangkal, ya, murid-murid yang tadinya pengecut, penakut, setelah kebangkitan itu berubah menjadi orang-orang yang berani menyaksikan iman mereka. Bahkan mereka berani untuk mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Sudah tidaklah masuk akal jika ini cuma berita bohong, maka murid-murid itu rela mati dengan cara yang martir demi sebuah kebohongan. Petrus menurut catatan Bapak Gereja mati disalib terbalik. Rasul Thomas menurut catatan Bapak Gereja dikatakan catatan gereja dikatakan mati ditombak di India. Dan banyak murid-murid yang lain mati dengan cara yang dalam tanda petik mengerikan. Kalau ini berita bohong, kenapa mereka bahkan sampai rela mati dengan cara itu untuk sebuah kebohongan? Sudah, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang real, historis, dan betul-betul nyata. Lalu apa pentingnya kebangkitan Yesus lalu apa pentingnya makna kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Apa kaitannya kebangkitan Yesus dengan kehidupan kita? Pada kesempatan ini setidaknya saya ingin membagikan ada dua hal penting tentang makna kebangkitan Yesus dengan kehidupan iman kita. Kalau Yesus bangkit, yang pertama, kalau Yesus bangkit maka benar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa benar ada kehidupan setelah kematian. Alasan Paulus menuliskan pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru kematian itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam kehidupan kekal. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, orang-orang Korintus waktu itu bergumul untuk memahami konsep mengenai kebangkitan tubuh. Ya, mereka masih dibingungkan dengan konsep Yunani bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Akibatnya banyak orang jemaat Korintus waktu itu yang punya prinsip hidup cuma sekali, nikmati, senang-senang, lakuin apa yang kamu mau lakuin. Ya, kalau kita baca pasal 15 ayat 32, ada catatan dikatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan, maka mari kita pesta pora, mari kita minum-minum, karena besok kita mati. Saudaraku, hari ini ada dalam kadar tertentu juga ada banyak orang yang punya pikiran demikian. Bahkan pikiran demikian juga merasuk ke dalam kehidupan orang yang mengaku Kristen. Orang-orang berpikir hidup cuma sekali, terlalu bodoh kalau nggak dinikmati. Karena itu mari bersenang-senang, mari kejar, puaskan hawa nafsu kita.
dengan kesenangan. Karena nanti kalau udah mati, udah gak bisa menikmati apa-apa lagi. Kalau udah mati gak bisa senang-senang lagi. Akhirnya banyak orang yang hidup hanya untuk mengejar hawa nafsu dan kesenangan. Tapi saudara, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa kematian manusia bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian justru merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita masih hidup di dunia, itu adalah kesempatan untuk mempersiapkan kekekalan, bukan untuk bersenang-senang. Kalau kita masih hidup, itu adalah waktu di mana kita menentukan kita akan menghabiskan kekekalan di surga bersama dengan Allah atau di neraka di dalam penderitaan. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita, tapi lakukan sesuatu yang berdampak untuk kehidupan kekal kita. Yang pertama tadi saya katakan, kalau Yesus bangkit, maka benar ada kehidupan setelah kematian. Dan yang kedua yang saya ingin bagikan, kalau Kristus bangkit, maka benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Kalau Yesus bangkit, maka benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Saudaraku, kebangkitannya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Dia berkata, dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia juga berkata barang siapa yang percaya kepadanya dia punya hidup kekal, dan sedangkan yang menolaknya akan dihukum dalam kematian kekal. Itu adalah kebenaran, saudara. Itulah kebenaran. Saudara, salah besar kalau kita beranggapan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu menyelamatkan, dan Kristen hanya salah satu agama yang menyelamatkan. Salah besar, saudara. Satu kali dalam sebuah percakapan pastoral sebelum baptisan kudus, saya bertanya kepada seorang pemuda. Ya. Saya lagi ngobrol, kemudian saya bertanya, kenapa kamu gak ajak pacar kamu untuk datang ke gereja? Dia berkata, oh, dia beda agama, Pak. Kalau saya ajak dia, nanti saya berdosa kepada agamanya. Wah, waktu denger itu saya kaget banget ya. Orang ini mau dibaptis besok tapi jawabannya kayak begitu. Terus saya perjelas, jadi maksud kamu semua agama itu menuju surga? Iya. Wah, saya lemes sekali waktu itu. Saya merasa gagal sebagai seorang pembimbing. Dia mau dibaptis besok tapi dia belum mengerti makna yang sesungguhnya tentang iman dia. Sudah firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Kalau ada cara lain di luar Yesus, maka Allah tidak perlu repot-repot memberikan anak tunggalnya untuk manusia. Masalahnya nggak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali melalui Yesus Kristus. Saudaraku, kalau hari ini ada di antara saudara yang berpikir jadi Kristen itu sekedar pilihan, salah satu pilihan untuk menuju surga, itu salah, saudara. Salah. Kalau sudah punya pikiran demikian, saya menyarankan saudara untuk mencari boksu, untuk ngobrol bersama dengan boksu, atau mencari majelis untuk berdiskusi tentang itu untuk mendapat penjelasan yang lebih jelas. Saya percaya kalau saudara mengalami kebingungan ini dan saudara mencari mereka akan dengan sangat senang untuk menjelaskannya kepada saudara. Saudaraku, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan menuju pada surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan baik, amal, semuanya tidak bisa menyelamatkan dan membawa kita kepada surga. Betul, agama lain mengajarkan kebaikan, tapi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu jalan pun yang bisa menyelamatkan kehidupan kekal kita. Dan saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya jalan, maka firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kita. Bagaimana dengan orang-orang yang kita kasihi? Bagaimana dengan orang-orang yang kita kasihi hari ini yang tidak di dalam Tuhan? Bagaimana dengan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang begitu baik di mata kita yang hari ini belum dalam Tuhan? Mereka pasti binasa. Karena untuk mendapat keselamatan hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus.
Karena itu beritakan Injil pada mereka. Beritakan Injil pada mereka sebelum terlambat. Saudaraku, kebangkitan Yesus itu real. Betul-betul terjadi, bukan dongeng, bukan legenda, tapi betul-betul peristiwa historis. Dia betul-betul bangkit, dia betul-betul dibangkitkan di hari Paskah itu. Dan kebangkitannya itu meneguhkan iman kita, bahwa barang siapa di dalam Tuhan, setelah ia mati, suatu hari nanti, ia akan dibangkitkan untuk tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, menikmati kebahagiaan sorga. Yesus bangkit, karena itu kita punya harapan juga untuk dibangkitkan. 1 Tesalonika, saya menutup dengan 1 Tesalonika 4:14. 1 Tesalonika 4:14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah berita Paskah yang kembali ingin meneguhkan dan menguatkan iman kita. Yesus bangkit, karena itu kita juga akan dibangkitkan, dan orang-orang yang dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk menikmati surga bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebangkitan-Mu adalah bukti nyata bahwa kami punya harapan untuk memiliki kehidupan kekal dalam Engkau. Kalau hari ini ada di antara kami yang masih berpikir bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa, tidak kematian adalah akhir dari segalanya, Tuhan ingatkan kami bahwa kematian di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru itulah pintu untuk kami masuk ke dalam kehidupan kekal, entah di sorga atau di neraka. Dan karena itu kami mempertimbangkan dengan baik-baik selama kami hidup. Kami terus pikiran kami terus dikuasai oleh pikiran kekekalan. Dan kami bisa membuat keputusan yang tepat untuk menentukan kemana kami akan melangkah, ke surga atau ke neraka. Dan kami tahu benar Tuhan bahwa tidak ada keselamatan lain di luar Engkau. Hanya melalui Yesus Kristus kami akan memperoleh kehidupan kekal. Karena itu Tuhan, teguhkan iman kami. Kalau ada di antara kami hari ini yang mendengar firman Tuhan ini dan belum yakin dengan keselamatan mereka, Tuhan tolong supaya mereka diyakinkan, diteguhkan, dan mereka mengambil langkah iman untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan kalau kami mengingat ada saudara-saudara kami hari ini yang belum di dalam Engkau Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, supaya kami diberi keberanian untuk memberitakan Injil, supaya Roh Kudus bekerja di hati mereka dan mereka juga bisa bertemu dengan Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, menteraikan di hati kami. Terima kasih karena Engkau bangkit, dan kami bangga punya Allah yang hidup. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.